Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Oke, masuk materi pelajaran PKN. Masih di bab 1 ya nak, memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Wah, kita sudah masuk ke materi yang ke-C nih, menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Oke, jika sebelumnya kita telah belajar arti kedudukan dan fungsi Pancasila, makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, nah hari ini kita akan mempelajari menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Oke, semoga pada 2 materi sebelumnya kalian sudah mengerti ya nak. Jika belum, kalian bisa ulang lagi. Materinya dibaca lagi ya nak. Nah, untuk materi yang ketiga ini di bab 1 adalah materi yang terakhir. Jadi sebelum kalian melanjutkan melihat videonya, siapkan buku kalian dan bisa kalian catat yang kalian anggap penting ya nak. Oke, kita masuk pelajaran. Oke, yang pertama, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia mempunyai ciri khas atau karakteristik tersendiri yang berbeda dari ideologi lain yang ada di dunia. Ciri atau karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. Yang ketiga, persatuan Indonesia merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia berdasarkan atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah loh, karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Kita sebagai warga negara harus menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu sikap menghargai nilai-nilai Pancasila adalah dengan mempertahankan Pancasila. Mempertahankan Pancasila mengandung pengertian bahwa kita harus melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mempertahankan Pancasila berarti mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, mempertahankan Pancasila merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan rakyat Indonesia. Melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara telah disarikan dalam butir-butir pengalaman Pancasila seperti berikut. Nah, untuk sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, terdapat 8 butir pengalaman Pancasila. Oke, bisa kalian baca ya nak. Oke, bisa kalian rangkum juga yang menurut kalian penting. Tidak usah harus ditulis semua butir-butirnya, tapi kalian hanya yang penting kalian memahaminya ya nak. Butir-butir pengalaman Pancasila pada sila pertama ini. Selanjutnya ada butir-butir Pancasila untuk sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Wah, ada 10 nih. Kalian bisa memahaminya dengan membacanya ya nak. Boleh menulis sebagian, boleh juga semuanya yang menurut kalian anggap penting. Oke, yang penting kalian harus paham terhadap butir-butir Pancasila, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, yang ketiga,
butir-butir Pancasila, sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Ada 8 juga ya nak, kalian baca dan kalian pahami. Yang keempat, butir Pancasila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada 10, bisa kalian baca dan pahami. Bisa di pause videonya untuk kalian catat. Jika ada yang penting menurut kalian. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, ini di sini keadilan sosial bagi pada sila kelima terdapat 11 butir Pancasila. Oke, dari kelima butir-butir Pancasila tersebut, biasanya dalam soal kita akan diberikan sebuah permasalahan dan yang manakah yang mencerminkan di antara butir-butir Pancasila ini gitu. Jadi kalian harus memahami isi dari butir-butir Pancasila. Oke, yang kedua, membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Wah, jadi kalian harus membiasakan perilakunya ya sesuai dengan nilai Pancasila dalam kehidupannya, nak. Oke, pembiasaan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga. Yang pertama, taat dan patuh terhadap orang tua, membantu pekerjaan orang tua, saling menyayangi dalam anggota keluarga. Apakah ada yang lain? Oke, bisa kalian tambahkan di bawahnya ya nak. Perilaku sesuai dengan nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga. Yang kedua, dalam lingkungan sekolah. Contohnya menaati tata tertib sekolah, patuh terhadap guru, hormat terhadap guru, saling menghargai sesama teman. Adakah yang lain lagi? Bisa kalian tambahkan. Yang ketiga, membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan pergaulan. Yang pertama, menghargai pendapat teman, tidak saling mengejek antar teman, saling menyayangi yang sewajarnya sesama teman, berkata sopan dan perilaku sopan. Kayak ada yang lain, bisa kalian tambahkan. Yang keempat, membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan masyarakat, tidak mengganggu ibadah orang lain dan mengikuti gotong royong. Nah, segitu dulu ya nak. Hari ini adalah materi terakhir pada bab 1. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.